Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasaila, saya dari kelas A38. Saya akan membawakan tugas mata kuliah qiraat tentang waqaf, qata, dan ibtida. Yang pertama pengertiannya. Secara bahasa, waqaf bisa berarti berhenti, diam, atau menahan. Sedangkan secara istilah, pengertian waqaf adalah memotong atau berhenti membaca pada sebuah kata dalam waktu tertentu dan masih berniat melanjutkan bacaan. Waqaf bisa terjadi karena disebabkan ingin mengambil lafaz atau batu. Kemudian sedangkan qata itu secara bahasa artinya memutus. Pengertian qata secara istilah memotong atau berhenti membaca pada akhir kata dengan niat berpaling atau tidak melanjutkan membaca lagi. Maksudnya ketika kita ingin mengakhiri bacaan Al-Quran itu disebut dengan qata. Jadi bedanya kalau waqaf berhenti untuk melanjutkan kembali, sedangkan qata itu untuk memang berhenti membaca Al-Quran. Jadi memang benar-benar memutus untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika mau memulai lagi, ketika sudah qata mau memulai membaca Al-Quran lagi, maka dianjurkan untuk ta'awudz lagi. Sedangkan ibtida berarti memulai bacaan kembali setelah waqaf dari awal suku kata pada ayat berikutnya. Itu pengertian dan juga perbedaan. Kemudian macam-macam waqaf itu ada 13. Yang pertama yaitu waqaf lazim, biasanya tandanya dengan mim. Maka ketika waqaf lazim, maka hukum bacaannya harus berhenti. Waqaf lazim juga disebut dengan waqaf tam. Contoh dari waqaf lazim itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 20, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, di situ ada tanda waqaf lazim yang berupa mim. Alladzina khusyiru anfusahum fahum la yu'minun. Kemudian yang kedua waqaf lawasol, ditandai dengan lawasol lam alif. Hukum bacaannya ini tidak boleh berhenti jika terdapat di tengah ayat. Namun diperbolehkan berhenti jika tanda ini berada di akhir ayat. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 32, Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamu alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di situ dalam lafaz thayyibin, setelah lafaz thayyibin itu ada tanda waqaf lawasol yang ditandai dengan lam alif. Nah, tadi saya bacanya tidak berhenti ya. Tayyibina yaquluna assalamu alaikum. Lanjut, tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga waqaf waslu ula, ditandai dengan shad dan lam. Hukum bacanya diutamakan untuk melanjutkan, namun diperbolehkan berhenti, tapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Contohnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Nah, itu kalau berhenti. Kalau lanjut berarti diutamakan lanjut. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Nah, tadi dalam lafaz setelahnya min rusulina itu ada tanda waqaf yang ditandai dengan shad dan lam atau dinamakan dengan waqaf waslu ula, atau di waslu ula itu berarti wasol diutamakan. Kemudian
Yang selanjutnya adalah waqaf mu'annaqah atau muraqabah. Hukum bacaan waqaf mu'annaqah itu biasanya dengan tanda titik 3 yang ada 2 gitu. Maksudnya dua macam ya. Ditandai dengan titik 3 dan itu harus berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut. Dimana waqaf di sini kan muncul 2 kali, maksudnya itu ya ada 2 dan harus berhenti di salah satunya. Contohnya dalam surat Al-Qadar ayat 4-5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di situ ada waqaf mu'annaqah di antara lafaz salam ya. Jadi setelahnya lafaz amrin dan juga setelahnya lafaz salam. Boleh berhenti di mingkul di amr atau mingkul di amrin salam. Seperti itu. Kemudian yang kelima tanda waqaf jaiz yang ditandai dengan jim. Nah, ini hukum bacanya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh waqaf jaiz terdapat dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Contohnya sama dengan yang di atas tadi. Maksudnya masih dalam surat Al-Qadar ayat keempat itu tanda waqafnya dengan jim. Maka boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Berarti kalau melanjutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kayak tadi saya baca awal waktu contoh yang atas itu biidzni rabbihim min. Mohon maaf Ibu karena videonya terlalu banyak memakan memori di handphone, akhirnya tidak bisa tersimpan secara langsung utuh dan harus terputus-putus. Ini pun sudah dihapusin semua aplikasi-aplikasi di HP saya yang tidak penting, dokumen-dokumen, data, video udah saya hapusin. Tapi saya udah tag berkali-kali, tetap keberatan dengan video ini, akhirnya terputus-putus. Saya lanjutkan. Tadi seperti biidzni rabbihim min kulli amr itu berarti dilanjutkan. Bacanya dengan dilanjutkan. Kemudian waqfu aula. Yang cara bacanya berhenti lebih utama. Waqfu aula. Seperti surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu ada qaf dan lam tandanya. Itu lebih utama waqaf. Yang selanjutnya waqaf sakta. Tandanya dengan sin. Ya, ini berhenti sejenak tanpa bernafas. Seperti dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Di situ mim marqadina itu berhenti tapi berhenti bernafas. Selanjutnya waqaf mutlak tandanya dengan to. Ini harus berhenti mutlak dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ harus berhenti. Kemudian selanjutnya waqaf murkhas tandanya dengan shad. Ini tidak berhenti. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Di situ ma kataballahu lakum itu nggak boleh berhenti. Padahal ada tanda waqaf ada tanda waqaf, namun tanda waqafnya berupa shad atau murkhas, itu harus lanjut. Kemudian waqaf kila waqaf atau tandanya dengan qaf, ini diutamakan untuk melanjutkan. Lebih utama melanjutkan. Contohnya dalam surat Al-Anbiya ayat 87.
alla ilaha illa anta subhanak, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu lebih diutamakan untuk melanjutkan. Yang ke-11 wakaf mujawaz, tandanya dengan zai, diutamakan juga untuk melanjutkan. Contohnya dalam surah An-Najm, amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Nah, itu setelahnya ma tamanna ada tanda wakaf, cuman tanda wakafnya berupa zai, maka dia diutamakan untuk melanjutkan. Yang selanjutnya wakaf khadzalik atau tandanya dengan kaf. Nah, ini sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila bertemu dengan tanda wakaf ini harus samakan dengan wakaf sebelumnya. Berarti kalau wakaf sebelumnya qaf lam, berarti lebih utama untuk berhenti. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Tandanya qaf lam, berhenti. Wattaqullah. Nah, itu ada kaf. Berarti harus berhenti. Harus disamakan dengan sebelumnya. Wattaqullah. Nah, itu harus berhenti. Kemudian yang terakhir wakaf mustahab. Ya, ini tandanya dengan qaf dan fa. Ini ditamakan berhenti. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 253, walau sya'allahu ma qatatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Itu harus ditamakan berhenti. Sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.